Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kami tentang pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA dengan materi pendekatan pembelajaran BIPA berbasis teks dan komunikasi. Di video ini, kami akan menjelaskan bagaimana pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing yang biasa disebut BIPA bisa dilakukan dengan memadukan dua pendekatan utama, yaitu berbasis teks dan komunikasi. Sebelum kita masuk ke pendekatan pengajarannya, kita perlu memahami dulu apa itu BIPA. Nah, BIPA adalah singkatan dari Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Program ini dirancang untuk mengajarkan bahasa Indonesia kepada orang-orang yang berasal dari negara lain, yang bukan penutur asli bahasa Indonesia maupun bahasa daerah. Tujuan utama pengajaran BIPA adalah agar pembelajar dapat menggunakan bahasa Indonesia secara aktif dan komunikatif dalam berbagai situasi nyata, baik di lingkungan sosial, akademik, maupun profesional. Salah satu pendekatan utama dalam pengajaran BIPA adalah pendekatan berbasis teks. Dalam pendekatan ini, materi ajar disusun dengan menggunakan teks otentik sebagai sumber utama pembelajaran. Teks tersebut bisa berupa teks tertulis maupun teks lisan yang sesuai dengan kebutuhan, tingkat kemampuan, dan konteks sosial pembelajar. Misalnya, kita bisa menggunakan artikel sederhana, berita aktual, prosedur, hingga teks budaya seperti pantun. Dalam pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA, salah satu pendekatan penting yang sangat dianjurkan adalah pendekatan berbasis komunikasi. Pendekatan ini menekankan pada kemampuan pembelajar untuk menggunakan bahasa Indonesia secara aktif dan fungsional dalam konteks kehidupan nyata. Fokus utama bukan pada teori atau hafalan tata bahasa, melainkan pada bagaimana pembelajar bisa menyampaikan gagasan, memahami lawan bicara, dan membangun interaksi secara alami dalam bahasa Indonesia. Pendekatan ini sangat berguna bagi pembelajar yang ingin menggunakan bahasa Indonesia untuk keperluan sehari-hari, seperti bekerja, berkuliah, berpergian, atau bersosialisasi di lingkungan masyarakat Indonesia. Lewat pendekatan ini, guru tidak lagi hanya menjadi sumber pengetahuan, tetapi juga fasilitator yang mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Lalu, bagaimana cara menerapkan pendekatan berbasis komunikasi ini dalam kelas BIPA? Kuncinya adalah menciptakan situasi-situasi otentik di mana siswa diajak untuk berlatih berbicara, mendengar, dan merespon dalam konteks yang menyerupai kehidupan nyata. Berikut adalah beberapa contoh kegiatan komunikatif yang dapat diterapkan di kelas BIPA. Yang pertama, bermain peran role play sebagai penjual dan pembeli di pasar. Kegiatan ini sangat dianjurkan dalam kelas BIPA karena konteks pasar sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Pembelajar memainkan peran sebagai pembeli yang ingin membeli buah, sayur, atau barang kebutuhan lainnya, sedangkan pasangannya berperan sebagai penjual. Dengan bermain peran, pembelajar tidak hanya belajar kosakata seperti harga, satuan, dan nama-nama barang, tetapi juga mempraktikkan ekspresi yang umum digunakan dalam tawar-menawar. Ini sih Mbak, apelnya berapa sekilo? Itu 45 kilonya. 45. Boleh kurang nggak Mbak? Enggak kurang, berapa sih? Mau beli banyak soalnya. Berapa? Mau beli jeruk sama apel sama salah nanti. Itu berapa kilo? Sekilo. Kilo? Ya. Ada ya? Berapa kurangnya apel? Kurangnya 35 ada. 35. Ya. Ya udah Mbak, apelnya sekilo. Kilo? Ya. Interaksi seperti ini memberikan pengalaman langsung dalam berbahasa dan memperkuat keberanian pembelajar untuk berbicara. Yang kedua, diskusi perbedaan budaya. Dalam kegiatan ini, pembelajar diajak berdiskusi tentang nilai-nilai budaya yang berbeda antara Indonesia dan negara asal mereka. Misalnya,
bagaimana cara berpakaian di tempat umum, bagaimana menyapa orang yang lebih tua, atau kebiasaan makan bersama. Kegiatan ini membuka ruang dialog dan membangun kesadaran budaya sambil tetap melatih kemampuan berbicara dan mendengarkan. Wawancara antar pelajar. Kegiatan ini melatih pembelajar untuk saling bertanya dan menjawab menggunakan bahasa Indonesia. Mereka bisa diwawancarai tentang hobi, rutinitas harian, makanan favorit, atau pengalaman belajar di Indonesia. Jadi, apa sih kamu tahu tentang BIPA? BIPA adalah untuk belajar bahasa Indonesia untuk orang asing. Jadi, berapa lama kamu tinggal di sini dan berapa lama kamu belajar bahasa Indonesia? 5 bulan. 5 bulan, sudah lancar. Dan pengalaman kamu belajar di sini? Sangat menarik karena sangat berbeda dari Inggris. Ini membantu pembelajar membiasakan diri menyusun kalimat dan berpikir cepat dalam bahasa Indonesia. Keunggulan pendekatan komunikatif. Pendekatan berbasis komunikasi memiliki sejumlah kelebihan penting, meningkatkan kepercayaan diri pembelajar dalam berbicara, membiasakan mereka berpikir dan merespon dalam bahasa Indonesia, menumbuhkan kemampuan berbahasa secara alami dan tidak kaku, menjadikan pembelajaran lebih hidup, menyenangkan, dan relevan dengan kebutuhan sehari-hari. Pendekatan berbasis teks dan komunikasi tidak perlu dipilih salah satu. Justru, penggabungan keduanya akan menghasilkan pembelajaran yang lebih kaya dan seimbang. Misalnya, guru dapat memulai dengan membaca sebuah pantun. Setelah itu, pembelajar diajak berdiskusi. Setelah diskusi, pembelajar bisa menulis pantun mereka sendiri dan membacakan di depan kelas. Inilah contoh nyata penerapan pendekatan berbasis teks dan komunikasi secara terpadu. Teman-teman, itulah penjelasan kami tentang pendekatan pengajaran BIPA berbasis teks dan komunikasi. Melalui pendekatan ini, pembelajaran asing tidak hanya bisa memahami bahasa Indonesia secara struktural, tetapi juga bisa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari dengan percaya diri. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi dalam merancang pembelajaran BIPA yang menarik dan efektif. Terima kasih.